Nice day, halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas penaksiran operasi hitung bilangan desimal dan pecahan. Materi matematika yang akan dibahas bersama Pak Putra. Sebelum Pak Putra lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, mari kita langsung untuk belajar. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu penaksiran operasi hitung bilangan desimal. Masih ingat ya bilangan desimal itu yang bentuknya seperti apa? Nah, di sini aturannya bilangan dengan dua angka di belakang koma dibulatkan ke per 10 terdekat. Contohnya di sini Pak Putra ada 0,31. Ada dua angka ya di belakang koma. Maka yang pertama kali harus kita lihat yaitu angka per 10-nya. Per 10-nya berarti di angka 3. Ini per 10. Nah, kemudian seperti pembulatan yang pernah kita lakukan, kita lihat di sebelah kanannya ada angka 1. 1 itu kurang dari 5. Berarti di sini 3-nya tetap. Berarti 0,31 dibulatkan menjadi 0,3. Nah, sekarang kalau bilangan dengan satu angka di belakang koma, berarti akan kita bulatkan ke satuan terdekat. Artinya nanti tidak mengandung koma, sudah tidak desimal lagi. Contohnya Pak Putra punya 0,8. Berarti kita lihat di sini ada angka 8. Nah, di sini ternyata lebih dari 5, seperti yang kita ketahui. Maka kalau lebih dari 5, kita naikkan ditambah 1, 0 ditambah 1 menjadi 1. Berarti di sini 0,8 dibulatkan menjadi 1. Mudah ya? Intinya kalau ada dua angka di belakang koma, kita jadikan per 10. Tetapi kalau cuma satu angka, kita jadikan ke satuan terdekat. Nah, berikutnya di sini ada contoh karena kita belajarnya tentang operasi hitung, berarti di sini ada tanda operasinya. Yang pertama, penjumlahan 0,72 ditambah 0,38. Coba kita bulatkan dulu karena ini judulnya penaksiran. Nah, 0,72 itu kita bulatkan menjadi 0,7. Sedangkan kalau 0,38 coba, ada yang tahu? Oke, itu sudah angka 8 ya yang di belakang, berarti kita naikkan 3-nya tambah 1, 0,4 jadinya. Nah, bagaimana cara menghitung kalau ada tanda komanya? Caranya, kita hitung bersusun seperti penjumlahan biasa. Kita tulis 0,7, kita tulis lagi 0,4. Di sini koma harus lurus, atas bawah komanya harus lurus, seperti yang Pak Putra tampilkan ya. Tinggal kita tambahkan. Nah, 7 ditambah 4 itu, oke betul, 11. Berarti kita tulis angka 1. Kemudian disimpan. Nah, jangan lupa kasih komanya ya, kan lurus harus ada komanya. Kemudian 1 tambah 0 tambah 0, 1. Berarti ini hasil dari penjumlahannya adalah 1,1. Mudah ya? Bagaimana dengan yang pengurangan? Caranya masih sama. Misalkan Pak Putra ada contoh soal 0,57 dikurangi 4,42. Betul, kita bulatkan dulu. 0,57, 7 sudah lebih dari 5. Berarti 5 di depannya akan bertambah 1 menjadi 8,6. Kita kurangi. Coba dibulatkan menjadi berapa itu? Iya, 4,4. Kemudian kita hitung bersusun seperti biasa. Komanya harus lurus. Kita kurangi, 6 kurangi 4, 2. 8 kurangi 4. Ya, jangan lupa komanya.
4. 8 kurangi 4 ya. Berarti hasil operasi pengurangan ini adalah 4,2. Mudah kan? Oke, berikutnya ada operasi perkalian. Nah, kalau perkalian sama, kita bulatkan dulu. 5,7 berarti menjadi satuan terdekat, yaitu 6. Kalau 4,2 menjadi 4. Kita kalikan seperti biasa. 6 dikali 4 itu 24. Begitu juga di pembagian, masih sama, kita bulatkan dulu. Nih, Pak Putra ada 9,2. Karena 2 berarti tidak ditambah 9-nya, tetap 9. Kemudian 2,6, sudah 6 ini di belakang koma. Berarti kita tambah 1 menjadi 3. Kita bagi seperti biasa, 9 bagi 3, hasilnya 3. Mudah ya? Nah, kalau begitu akan Pak Putra lanjutkan ke operasi hitung yang pecahan. Masih kita taksirkan dulu ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus belajar bagaimana cara membulatkan pecahan itu. Di sini Pak Putra ada pecahan 3/5/6. Pecahan campuran. Berarti di sini kita harus lihat dulu penyebutnya angka 6. Nah, cara mudahnya itu kita harus menentukan setengah dari penyebutnya ini. Nah, 6 dibagi 2, karena setengah berarti harus kita bagi 2. Itu hasilnya 3. Kemudian kita lihat pembilangnya. Bagaimana hubungan antara pembilang dengan hasil bagi 2 penyebut tadi? Kalau lebih dari setengahnya berarti akan kita bawa naik. Tetapi kalau kurang maka akan tetap. Di sini 5 sama 3 lebih besar mana? Iya, lebih besar 5. 5 lebih besar dari 3. Berarti akan kita naikkan. 3-nya ditambah 1 menjadi 4. Nah, ini kita bulatkan. 3/5/6 menjadi 4. Nah, contoh lagi. Bagaimana kalau yang penyebutnya itu nggak bisa dibagi 2? Tidak habis. Contohnya ada 21/5. Ini masih sama. Yang penyebutnya kita bagi 2 dulu. Ternyata hasilnya 2,5. Kemudian kita lihat pembilangnya. 1. Apakah 1 itu lebih besar atau lebih kecil? Ternyata 1 itu kurang dari 2,5. Berarti di sini angka 2-nya tetap. Nah, setelah kita bulatkan, 21/5 menjadi 2. Mudah ya, intinya kita harus bisa pembagian. Berikutnya, di sini Pak Putra ada contoh. Kalau 7/5/8 ditambah 5 1/4. Berarti kita harus bulatkan dulu. 7/5/8 dibulatkan menjadi 8. Kalau 5 1/4, ada yang tahu? Nah, di situ ada 4. Kalau kita bagi 2 menjadi 2. 1 kurang dari, berarti akan tetap menjadi 5. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti kalau begitu 8 ditambah 5. Hasilnya 13. Nah, ini namanya penaksiran. Kemudian ada contoh lagi. Bagaimana kalau di pengurangan? Caranya masih sama. 15 1/6 dikurangi 7 2/3. Kita bulatkan masing-masing. 15 1/6 menjadi 15. 7 2/3 menjadi 8. Betul, naik. Nah, sekarang berarti operasinya menjadi berapa? Iya, 15 dikurangi 8. Hasilnya adalah 7. Oke, kalau di perkalian ada juga contohnya. Nih Pak Putra ada 3/5 dikali 5. Loh, kok ini bukan pecahan campuran? Nah, nggak apa-apa. Ini juga bisa kita bulatkan. 3/5 dibulatkan menjadi 1. Sedangkan 5 ini sudah satuan, berarti tidak perlu kita bulatkan. Nah, ini menjadi 1 dikali 5. Hasilnya adalah 5. Mudah ya?
Oke, sampai di sini dulu materi kita pada video pembelajaran kali ini. Berikutnya, kita adakan meeting kelas untuk review dan membahas materi ini ya. Selamat belajar anak-anak.